Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rasri dari Pendidikan Biologi Angkatan 2019 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video pembelajaran mengenai interaksi biotik dalam ekosistem. Interaksi biotik dalam ekosistem itu sendiri adalah interaksi yang terjadi antar populasi organisme yang menyusun ekosistem. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan beberapa interaksi, yaitu yang pertama ada interaksi intraspesifik dan yang kedua ada interaksi interspesifik. Interaksi intraspesifik adalah interaksi yang terjadi antara individu yang satu dengan yang lainnya dalam satu populasi. Sedangkan interaksi interspesifik adalah interaksi yang terjadi antar individu yang satu dengan yang lain dalam populasi yang berbeda. Terdapat 5 tipe interaksi antar spesies. Interaksi tersebut bisa menguntungkan, merugikan, ataupun tidak punya efek. Interaksi yang pertama yaitu kompetisi, di mana kedua belah pihak mengalami kerugian akibat kompetisi yang terjadi atau perebutan sumber daya yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah parasitisme atau predasi, di mana salah satu pihak mengalami keuntungan sedangkan pihak yang lainnya mengalami kerugian. Kemudian yang ketiga adalah mutualisme, di mana kedua belah pihak mengalami keuntungan atas hubungan atau interaksi yang terjadi. Kemudian yang keempat ada komensalisme, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan pihak yang lainnya tidak mengalami kerugian ataupun tidak mendapatkan efek apa-apa. Kemudian yang kelima ada amensalisme, di mana salah satu pihak itu mengalami kerugian sedangkan pihak lainnya tidak mendapatkan efek apa-apa atau tidak dirugikan. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik serta beberapa hubungan yang ada di dalamnya. Baiklah, contoh yang pertama yaitu interaksi intraspesifik yang dapat kita lihat pada tanaman Aloplactus berikut. Dapat dilihat bahwa terdapat beberapa batang tanaman Aloplactus yang ditanam dalam media yang sama, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya kompetisi untuk mendapatkan sumber daya makanan. Hal ini akan mengarah pada menurunnya laju pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan atau tanaman itu sendiri. Selanjutnya, contoh interaksi intraspesifik dapat kita lihat pada tanaman Sansevieria atau lidah mertua yang ditanam dalam satu media tanam yang sama, sehingga akan menimbulkan interaksi di antaranya. Biasanya, terjadi kompetisi dalam hal ruang, makanan, ataupun nutrien, serta sinar matahari, air, dan zat hara lainnya. Interaksi pada intraspesifik dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu yang pertama kompetisi eksploitasi, di mana individu yang berkompetisi berespon terhadap tingkat sumber daya yang menurun atau tidak langsung. Sedangkan yang kedua adalah kompetisi interferensi, yaitu di mana individu bersaing atau berebut akan akses terhadap sumber daya yang terjadi secara langsung. Baiklah, contoh selanjutnya yaitu interaksi interspesifik. Dapat kita lihat pada tanaman Pyrosia piloceloides dan inangnya yaitu pohon mangga. Di sini kita bisa melihat interaksi ataupun hubungan yang terjadi antara paku sisik naga dan pohon mangga, yaitu hubungan komensalisme, atau di mana salah satu pihak itu diuntungkan sedangkan pihak lainnya itu tidak dirugikan ataupun tidak mendapatkan efek apa-apa, di mana pihak yang mendapat keuntungan di sini adalah pihak paku sisik naga, di mana dia bisa mendapatkan cahaya matahari dengan menumpang pada pohon mangga. Sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan efek apa-apa.
Bisa kita lihat pada pohon mangga ini terdapat lumut kerak, yaitu lumut yang menumpang hidup pada pohon mangga, kemudian pohon mangga mendapatkan zat hara dari lumut tersebut. Terjadi simbiosis mutualisme di antara keduanya, yaitu di mana mereka saling menguntungkan satu sama lain. Dari pembelajaran ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap organisme melakukan interaksi tertentu dengan organisme lain untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan. Interaksi yang terjadi di alam membentuk pola-pola interaksi yang khas. Pola-pola interaksi tersebut dapat berupa persaingan atau kompetisi, pemangsaan atau predasi, kerjasama atau simbiosis, dan antibiosis. Baiklah, mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.